Assalamualaikum. Kalau nggak karena film ini, mungkin istilah Asperger itu nggak akan pernah kita dengar sama sekali. Kalau juga nggak karena film ini, nggak akan pernah tahu seorang Jeffrey Nicole ternyata bisa menggantikan posisi Reza Rahadian sebagai aktor serba bisa. Bukan tanpa alasan, lo mau sejago apapun aktingnya, kalau giliran disuruh berperan jadi orang dengan kebutuhan khusus, itu nggak akan gampang. Vino udah sempat di Miracle in Cell No. 7, dan sekarang Jeffrey Nicole main dengan peran sebagai orang dengan gangguan neurologis atau saraf atau gangguan spektrum autisme atau ASD. Nah, pertanyaannya, bukan siapa yang paling total di antara mereka, tapi film ini apa layak dibilang bagus? Film ini sebenarnya remake dari film Swedia berjudul I Ribden Finns Ing Kanslor. Itulah dia. Atau sebenarnya judul internasionalnya itu Simple Simon. Simple Simon atau Simple Simon. Ya gitulah. Dulu karakter utamanya diperankan sama Bill Skarsgård. Nah, itu versi mudanya dia. Nah, di versi kali ini kita ketemu sama Jati yang diperankan Jeffrey Nicole. Cowok pengidap Asperger yang super ngefans sama semua hal tentang kereta api. Tapi hidupnya jadi kacau balau waktu kakaknya nih, si Daru yang diperankan Dikta Wicaksono, mutusin pacarnya, si Tiara yang diperankan Carissa Parusat, yang selama ini udah nempel banget di rutinitas harian Jati. Masalahnya lagi, Daru tuh malah nggak ada niatan tuh cari gebetan baru. Jadi si Jati ini makin pusing lah. Akhirnya dia pun harus keluar dari zona nyamannya dan mulai merancang misi buat ngeyakinin si Jenar yang diperankan Hanggini, cewek mandiri yang dia temui di tempat pelatihan sebagai kandidat sempurna buat jadi pacar baru kakaknya, si Daru. Langsung straight to the point aja ya. Butuh sedikit penyesuaian untuk terbiasa dengan apa yang disajikan sama film Aku Jati, Aku Asperger ini. Lo yang terbiasa sama drama-drama monoton, wajib ada pendekatan lebih ke film satu ini. Karena filmnya punya pacing yang cenderung sat-set, bukan tanpa alasan emang, karena ngikutin flow si karakter utamanya itu sendiri, si Jati. So ini yang makanya aku bilang dari awal, pendekatan lebih ke filmnya, terutama ke karakternya sendiri. Bijaklah menonton film seperti karakter Jati ini, atau siap-siap kadang kita bisa buyar. Kenapa aku langsung nyosor ke poin ini, dan nempatinnya sebagai kekurangan? Sebenarnya ini bukan film yang kurang, dan sebenarnya kekurangan itu ya perspektif masing-masing. Tapi ya kita sama-sama tahu lah ya, penonton kita, penonton lokal rata-rata monoton. Jadi dikasih yang sedikit agak ribet atau mungkin tidak terbiasa dengan tontonan mereka, mereka ini kadang udah ngedumel sendiri. Padahal sebenarnya filmnya nggak ada yang salah. Jadi ya so sorry, aku harus tempatkan ini sebagai kekurangan. Kekurangan ya biar penonton-penonton yang otaknya agak kurang nyampe bisa paham dan tahu siasat untuk menonton film ini. Kemudian inkonsistensi emosional, entah itu datangnya dari karakter kah atau plot ceritanya. Ini sangat disayangkan. Semua bisa menyadari bahwa emosionalnya tidak stabil. Bukan karena tidak stabil karena karakter jatinya, tapi memang inkonsistensi. Jadi emang ya begitulah. Kalian lihat sendiri aja kalau belum nonton. Yo, what's up, dudes? Level berbeda seorang Jeffrey Nicole sebagai aktor. Lo disuruh akting nangis, marah-marah, ketawa, atau dikasih dialog panjang selagi lo dapat peran yang normal-normal aja, mungkin itu terasa gampang. Tapi gimana kalau dikasih tantangan jadi orang dengan kebutuhan khusus yang secara emosional itu bisa berubah-berubah dan gak kenal tempo, gak kenal timing. So, Jeffrey Nicole berhasil. Ya sesuai judulnya, Asperger dikorek lebih dalam di sini. Masalah romansa atau plot sampingan itu cuma pelengkap. Intinya semua ada di Jati dan kehidupannya yang unik. Dan cara filmnya bercerita terbilang bagus, walau nggak ya rapi-rapi amat. Dan pemain lainnya jadi satu kesatuan yang asik. Kehadiran mereka bisa bikin suasana lucu atau haru jadi lebih kompleks. Nah, untuk lucu ini sebenarnya relatif ya, Wak, karena selera humor orang itu beda-beda. Hit and miss tergantung lo gimana nikmati sajiannya aja. Kemudian desain produksinya yang cakep. Filmnya jadi lebih hidup bahkan dibandingkan sama versi originalnya. Dan terakhir, kredit untuk Fajar Bustami. Ya dibandingkan Pasutri Gaje yang sempat juga digarapnya sebelum film ini, aku lebih suka sama film Aku Jati, Aku Asperger. Kesimpulannya adalah, nonton ini sebenarnya jadi pengalaman menarik. Melihat artis kesayangan kalian seperti Jeffrey Nicole ini dapat peran yang gak biasa.
dan ngasih tahu ke penonton kalau autisme itu ada banyak sekali macamnya. So, apakah filmnya layak ditonton? Jelas. Apakah filmnya sempurna? Belum. Apakah filmnya tidak ada kekurangan? Kucubit cokocipmu kalau nanya lagi. Jelas-jelas cons dan prosnya udah kujabarkan dari tadi, boy. Filmnya udah rilis per 31 Oktober kemarin dan bisa kalian tonton weekend ini. Atau keluarga kalian yang mungkin mengidap Asperger seperti Jati ini. Like kalau kalian suka dengan video review ini, dislike juga nggak apa-apa kalau mungkin kalian tidak setuju. Jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai film Aku Jati, Aku Asperger. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review, biar tahun ini, ya masih ada sisa 2 bulan lagi loh, bisa tembus 100.000 subscribers. Amin, amin, mudah-mudahan ya, nggak ada yang nggak mungkin kan? Kalau begitu aku Zain, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.